Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita beralih ke berita dari Jawa Timur. Sebagai bentuk dukungan terhadap negara Palestina, SD Muhammadiyah 15 Surabaya gelar aksi bertajuk One Charity Day for Free Palestine. Kegiatan ini digelar di halaman sekolah. SD Muhammadiyah 15 Surabaya gelar aksi damai bertajuk One Day Charity for Free Palestine di halaman sekolah bersama seluruh peserta didik, guru, dan karyawan. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap negara Palestina yang masih dijajah oleh Zionis Israel. Dengan mengenakan pakaian serba putih dan atribut bendera negara Palestina, serta poster dukungan solidaritas Palestina, aksi ini berjalan dengan tertib dan aman. Dalam aksi ini juga terdapat penggalangan donasi yang nantinya akan diserahkan ke Lazismu Kota Surabaya untuk membantu mengurangi beban rakyat Palestina yang tertindas. Ketua PDM Kota Surabaya Muhammad Ridwan mendukung penuh terhadap pembebasan dan kemerdekaan negara Palestina agar tidak terjadi lagi penindasan secara kejam oleh tentara Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ridwan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, menyampaikan pertama bahwa telah terjadi kebiadaban yang luar biasa di negeri Palestina. Oleh karena itu Muhammadiyah Surabaya mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk bahu-membahu membantu warga Palestina yang lagi kesusahan untuk diberikan dana maupun bentuk-bentuk lain sehingga bisa meringankan beban warga Palestina. Untuk itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya secara bersama-sama seluruh sekolah Muhammadiyah Surabaya, seluruh panti asuhan Muhammadiyah Surabaya, seluruh masjid Muhammadiyah Surabaya untuk bersama-sama mengumpulkan donasi untuk dikirimkan ke warga Palestina. Semoga apa yang menjadi niat baik dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib, babashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua PCM Wiyung Suri Marzuki berharap aksi kepedulian ini menjadi amal ibadah serta mendukung kebebasan negara Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ketua PCM Muhammadiyah Wiyung merasa bersyukur pada hari ini telah bisa mengumpulkan anak-anak didik kita khususnya di SD Muhammadiyah 15 dalam rangka mengikuti acara yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu peduli pada Palestina. Palestina sekarang ini adalah dijajah oleh Zionis Israel yang sangat biadab. Untuk itu kami khususnya di PCM Muhammadiyah Wiyung ikut serta menggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga apa yang kita niatkan ini menjadi amal ibadah kita semua. Dan kami warga Muhammadiyah Wiyung dan Muslim seluruh dunia sangat mengharapkan peperangan ini segera diselesaikan, dan mari kita dukung untuk kemerdekaan Palestina yang merdeka selama-lamanya, sehingga negara Palestina bisa berjuang dan menegakkan kedaulatannya di negerinya sendiri. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar panggung rakyat dan kuliah bersama warga pesisir Surabaya. PCIMM Kota Surabaya bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM serta LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar panggung rakyat dan kuliah bersama rakyat pesisir Surabaya. Kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan keberpihakan IMM pada rakyat pesisir Surabaya yang terkena dampak proyek strategis nasional dan Surabaya Waterfront Land. Selain akan merusak ekosistem laut, adanya PSN dan Surabaya Waterfront Land akan menindas para nelayan dan rakyat pesisir kota Surabaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas. Ia mengecam proyek ini dan mendorong pemerintah untuk selalu memperhatikan kesejahteraan warganya. Semangat surat Al-Ma'un, karena kami semua, kita semuanya harus ekstra hati-hati, tidak tergolong, jangan sampai digolongkan menjadi pendusta agama yang tidak punya kepedulian pada yatim piatu dan fakir miskin. Sekarang terjemahan yatim piatu fakir miskin mengalami kemajuan, yaitu yatim piatu secara politik, fakir miskin secara politik. Nah, kasus yang sekarang sedang menimpa nelayan di pantai utara Surabaya ini itu bukan saja menggambarkan fakta, yaitu tentang proses pemiskinan kaum nelayan, tidak hanya pemiskinan ekonomi, tapi pemiskinan secara politik, secara mental, psikologis, sosiologis. Lalu bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah sejak dulu bersikap, sudah berapa puluh tahun yang lalu, bahkan sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, secara konkret kami sudah lama membentuk tim di PP Muhammadiyah itu melakukan kajian terhadap yang menimpa saudara-saudara kita nelayan di Surabaya yang merasakan penistaan dari salah satu korporasi yang ingin memaksakan kehendaknya dengan dalih pengakuannya, informasinya itu proyek PSN. Kalau benar proyek PSN, lalu ngapain? Ya Muhammadiyah tetap akan melakukan satu bentuk pembelaan secara maksimal, karena ini perintah agama, juga perintah yang pengamalan sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Supaya keadilan sosial itu tidak menjadi omon-omon saja seperti terutama 10 tahun yang lalu di era Presiden Jokowi. Sekarang Presiden penggantinya Pak Prabowo Subianto harus kita bantu dengan cara mengingatkan secara adab. Muhammadiyah main di wilayah adab, memberikan pembelaan secara hukum itu secara adab, perlawanan secara hukum itu adab, bahkan itu wujud akhlak. Karena kami tidak main fitnah, tidak main kekerasan. Justru klien kami, para nelayan itu yang dijadikan korban kekerasan politik yang tidak saatnya lagi sekarang diulang kembali sebagai kelanjutan dari era Pak Jokowi yang penuh dengan nuktah-nuktah kepalsuan, kebohongan, ketidakadilan, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya kami kesini ini sebagai bentuk amanah agama, amanah kebangsaan, dan amanah kemanusiaan. Hal senada dikatakan Wakil Ketua PDM Kota Surabaya, Raufik Munawi, yang mendukung penuh hasil dari diskusi ini dan berharap dapat terrealisasikan sepenuhnya. Ya, jadi sebelum acara kita hari ini,
PDM sudah mengantisipasi supaya tidak serampangan menjawab persoalan di lapangan, karena ilmu ini ilmu yang terbatas, kaitannya kelautan, reklamasi, terusnya itu kan ilmu kita tidak nyukupi, maka ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada profesor setuju, ada yang tidak setuju. Maka kita juga PDM pernah mengundang Profesor Dr. Mukhtasar itu untuk memaparkan dampak negatif kaitan reklamasi. Intinya supaya ilmu kita menangkap ketika menjelaskan ke masyarakat rasional mengapa kita keberatan atau menolak program reklamasi ini. Sore ini ialah yang disampaikan Pak Busro juga, posisinya ini kalau bisa tidak hanya ini atau yang pertama, tapi bisa dikawal terus. Kalau enggak itu bisa patah di jalan. Maka keinginan Pak Busro juga ke depan, posisinya nanti kalau bisa ada waktu dikawal sampai tuntas, dalam arti benar-benar berhenti program yang sudah berulang kali kita diskusikan, tidak semudah itu dipatahkan. Maka keinginannya secara umum sepakat hampir semua yang datang ini semua keberatan atau tidak setuju adanya program yang sangat merugikan utamanya nelayan. Sementara itu, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Surabaya, Ramadhani Jaka Samudra menegaskan akan menguatkan konsistensi antar elemen, utamanya di daerah pesisir Surabaya. Ya, jadi untuk kegiatan sore sampai malam hari ini adalah bagian dari tindak lanjut advokasi yang pada awalnya dilakukan oleh teman-teman IMM sejak periode 2024, kemudian berlanjut pada periode 2025 sekarang. Alhamdulillah masih konsisten. Kemudian untuk elemen gerakan di Muhammadiyah alhamdulillah semakin solid. Ada Majelis Lingkungan Hidup, ada Majelis Hukum HAM, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah kemarin juga mengadvokasi adanya intimidasi ke warga hingga pemukulan kepada warga, itu juga diadvokasi. Dan per hari ini juga menambah lagi elemen secara kultural, kita membentuk komunitas jamaah nelayan Muhammadiyah, harapannya bisa menguatkan, dan pembentukan ini itu dilakukan bersamaan dengan pembentukan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Jadi di akar rumput antara NU dan Muhammadiyah sama-sama konsisten, dan ini bagian dari kegiatan yang dibuat oleh teman-teman Muhammadiyah. Selain diskusi tokoh pakar hukum bersama rakyat pesisir, digelar juga bazar UMKM serta panggung rakyat yang menampilkan video dokumenter nelayan Surabaya. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, pimpinan cabang Muhammadiyah Krembangan menggelar syawalan dihadiri sebanyak 1.500 jamaah. Sebanyak 1.500 jamaah warga Muhammadiyah Krembangan serta Forkopimcam Krembangan dan organisasi masyarakat Islam hadir di acara syawalan yang digelar pimpinan cabang Muhammadiyah Krembangan di Hotel Antariksa Kota Surabaya. Kegiatan ini menghadirkan tokoh pakar kesehatan Agus Ali Fauzi. Wakil Ketua PDM Kota Surabaya Rafiq Munawi mendorong PCM Krembangan untuk dapat terus meningkatkan pengembangan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah. Termasuk yang perlu kita garis bawah bahwa perlu ada KL yang dikembangkan. Saya tanya tadi undangan sekitar berapa, 1.500 orang. Ambil saja Pak Awan sebagai komandan di cabang Krembangan, 1.000 orang. PDN setiap bulan infak 100.000 per tahun 1,2 miliar. Artinya perlu aset-aset kita dikembangkan, sarana pendidikan dan lain sangat penting. Kalau kita itu bisa memilih, bukan saja gagal ketika saya tinggal. Infak 100.000 per bulan tidak akan melarat kalau sampai bekerja. Dan perlu kita sampaikan juga kaitannya PDM punya PR semacam menuntaskan bangunan di MTC Wonosalam Jombang sekitar masih 85% untuk pembangunannya. Semoga cepat selesai supaya kita bisa memaksimalkan memanfaatkannya.
PDM juga baru saja membeli Hotel Wali Songo untuk mengembangkan rumah sakit, karena rumah sakit kita lahir kedua di dunia tapi terjelek di dunia kalau dengan Lamongan dan Khadijah sepanjang dan dunia. Maka itulah kita saling berdoa supaya cabang kita Sembangan PDM juga bisa berkembang maksimal supaya lebih enak generasi ke depan mewarisi Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua PCM Kerembangan Ahwan Hamid mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Syawalan di PCM Kerembangan. Oleh karena itu, Bapak dan sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga hari ini bisa hadir dan sebab ini. Semua ini bisa berhasil dengan baik, bisa dapat berjalan dengan bagus karena atas bantuan Bapak dan Ibu semuanya. Oleh karena itu, awal kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, semoga amal ibadah kita khususnya selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala fasilitas yang kami usahakan. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kami yang didukung oleh para sponsor, termasuk para aum yang ada. Mudah-mudahan amal baik Bapak dan saudara-saudara sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akbar Nur Rozak, Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.